Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan kita selalu menjaga pola hidup sehat, jaga kebersihan, dan menjaga jarak. Kita masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita selalu bersyukur bahwa sistem ini kita harus bisa berbuat lebih baik karena kondisi yang belum memungkinkan. Kembali lagi kepada materi di EMS, ini untuk berikutnya trouble solving. Jadi nanti untuk semua masalah di FI berarti di trouble solving kelengkapan diagnosis. Nah, ini ECM merupakan salah satu ukuran yang paling jitu dapat memberikan data kondisi kerusakan kendaraan secara langsung ke pengemudi dan teknisi. Seluruh data kerusakan disimpan di ECU RAM. Jadi nanti kalau kita sudah menggunakan scanner atau belum menggunakan scanner, itu berarti di indikator, misalnya di lampu, itu akan berkedip. Nah, berkedip itu masalahnya apa? Jadi nanti di kedipan itu ada kode-kodenya. Dua kejadian sekarang dapat disimpan secara sekaligus. Jadi di engine coolant temperatur, misalnya di sini ada engine coolant temperatur, sensor tekanan mesin atau RPM. Untuk keperluan general scan tool, ini digunakan scan atau scanner. Tampilannya dinamakan dengan free frame. Data kesalahan tersimpan dapat dihapus melalui perintah dari GST. Nanti general scan tool. Jadi nanti jika di scan itu perintah semuanya akan disimpan di scanner. Nanti kalau sudah selesai itu atau sudah diperbaiki, di scanner harus dihapuskan dan meluas baterai, bakat atau cadangan. Apabila suatu kesalahan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, maka data itu disimpan dalam bentuk statik. Jika kesalahan hilang, maka datanya akan disimpan sebagai subject atau not present. Jadi nanti kesalahan-kesalahan yang terjadi di ECU itu di scanner atau general scan tool itu akan terbaca. Jadi misalnya seperti ini, air flow rate sensor AFS atau MAP, manifold absolute. Nah, ini berarti air flow, berarti aliran udara. Nah, ini karena berhubungan dengan aliran udara, berarti udara yang dibutuhkan di engine atau di mesin itu berarti harus sesuai dengan keperluan, baik pada posisi RPM rendah, RPM tinggi. Nah, itu juga temperatur udaranya di airflow ini, sensor-sensornya berarti terdeteksi. Nah, nanti jika ada salah satu yang tidak memenuhi standar, berarti sensornya akan menyatakan bahwa data itu jadi kesalahan. Fungsi elemen hot film di dalam sensor adalah untuk mengukur besar aliran udara intake. Nah, ini berarti elemen ini nanti bisa diterjemahkan untuk jika aliran udaranya besar berarti terbaca dengan karakter panas sensor. Nah, ini juga temperatur yang mempunyai kecenderungan untuk tetap menjaga temperatur konstan. Jadi
manifold absolut, misalnya pressure atau tekanan MAP. Nah, berarti F adalah proporsional mengalihkan besar air intake udara yang masuk. Nah, untuk menentukan besarnya bahan bakar dan waktu pengapian. Nah, dengan adanya udara yang besar, berarti bahan bakar yang dibutuhkan juga harus besar. Udaranya kecil atau sedikit, nah bahan bakar juga harus sedikit. Terus waktu pengapiannya juga menjadi penentu, artinya saat bahan bakarnya besar berarti pengapiannya juga dipercepat berdasarkan hasil deteksi dan kemudian menggunakan untuk kompensasi bahan bakar. Jadi ini bagaimana bahan bakar yang dan udara yang terbakar itu disesuaikan dengan waktu pengapiannya. Kemudian waktu pengapiannya juga bahan bakar sedikit, berarti pengapiannya menjadi sesuai kebutuhan. Terus air kondisional sistem dan idle actuator, ini berarti kecepatan. Terus AC, kenapa kok di sistem AC selalu berhubungan dengan sistem ini ya, sistem bahan bakar? Karena jika AC-nya kerja, berarti kan bahan bakar yang digunakan lebih banyak karena tenaga engine untuk memutarkan atau kompresor itu berarti kan perlu tambahan tenaga. Tapi kalau AC itu tidak bekerja, berarti bahan bakar itu kan tidak dibutuhkan sebanyak saat AC bekerja. Penentuan kesalahan, jika besar udara melebihi batas, output terminal mengalami short ke baterai. Jadi jika melebihi batas, berarti ke baterai itu di outputnya short, berarti pendek atau berada di bawah batas short circuit ground atau groundnya lebih kecil, maka nilai batas atas dan bawah akan diset berdasarkan putaran engine. Ini berarti udaranya besar, bagaimana memerintahkan baterai itu mengecilkan di groundnya, terus diset sesuai dengan putaran mesin. Jika rata-rata udara berada di bawah batas, ini jika di bawah batas maka set angkanya dengan bukaan throttle di atas certain level mengandalkan putaran engine. Nah, jadi putaran engine jika udaranya di bawah batas. Ini prosedur yang dilakukan ya jika sensor mengalami kesalahan. Jadi jika kita melepas MAP atau manifold absolute pressure, nah itu berarti kan cara kerjanya berarti throttle position sensor atau TPS berarti yang duitan buka, normal, air rate subside berarti udara yang rata-rata masuk, ini RPM, pembukaan throttle bisa detik, intake temperatur jadi berhubungan dengan detik, terus temperatur udara, RPM, pembukaan, throttle position sensor atau TPS fail berarti gagal, air rate substitute, nah berarti rata-rata udara. Putaran maksimal mesin akan dibatasi sampai 3000 rpm. Engine drift sensor fail atau gagal, mengalami angka udara efektif terakhir. Oleh karena itu jika kesalahan ini final sudah ditentukan, maka nilai rata udara normal gagal dapat akan diterapkan. Jadi ini adalah kesalahan jika kita melepas atau mencoba apa sih pengaruhnya MAP. Nah berarti kan RPM jelas terganggu, terus bagaimana throttle itu buka, terus temperatur udaranya juga tidak sesuai, maka kendaraan itu
akan terasa tidak normal. Ini biasanya untuk sirkuitnya, ini berarti electric circuit, berarti ECO, output signal, ground, ini AFS ke arah sensor-sensornya. Ini misalnya output voltage, berarti output dari tegangan. Terus di sini mass airflow, berarti aliran udara. Nah, ini membentuk RPM-nya, perbandingannya. Jika output baterai naik, maka mass airflow memerintahkan untuk juga alirannya menjadi naik. Jadi MAP masuk ke IATS, intake air temperatur sensor. Nah, tadi kalau yang atas adalah pressure atau tekanan, IATS berarti di sini adalah temperatur. Nah, temperatur itu dijaga bahwa udara yang masuk itu sudah dalam kondisi yang siap pakai, tidak boleh terlalu dingin. Fungsi sensor ini menggunakan NTC, negatif temperatur koefisien, untuk mengukur temperatur udara yang masuk ke engine. Elemen NTC, negatif temperatur koefisien, adalah sebuah termistor. Letaknya akan berkurang bila temperaturnya naik. Jika temperaturnya naik, berarti tahanannya naik. Sensor ini menggunakan penggunaan bahan bakar dan waktu pengapian. Nah, ini berarti jika udaranya naik, berarti bahan bakar juga diatur, pengapiannya juga diatur. Untuk penentuan kesalahan, jika output pada intake sensor atau IATS di luar batas atau di bawah, nah misalnya sekitar 140 untuk temperaturnya. Nah, kalau di bawah berarti min 45, short circuit baterai, short circuit ground. Prosedur yang dilakukan untuk sensor mengalami kesalahan. Nah, ini kesalahan temperatur, bulan temperatur, atau di WTS normal, bulan temperatur jika temperaturnya normal itu 6975 derajat Celcius. Pengganti temperatur intake adalah 0 derajat Celcius. Coolant temperatur sensor fail atau coolant itu gagal. Pengganti intake 60 derajat. Kontrol berjalan menggunakan bahan bakar idling akan dihentikan. Jadi di idlingnya nanti dihentikan jika di MAP. Terus di sini sensornya engine, atau di sini WTS, water temperatur sensornya. Intake nya. Terus engine coolant temperatur sensor. Ini berarti di WTS atau water temperatur sensor. Sensor menggunakan elemen NTC, negatif temperatur koefisien, untuk mengukur temperatur coolant. Jadi coolant itu untuk pendinginannya, jika engine-nya mengalami panas, maka coolant bekerja. Terus penentuan kesalahan, jika output coolant temperatur sensor berada di luar batas dan bawah, misalnya 140 tadi sudah, kalau bawah berarti minus 45. Prosedur yang dilakukan mengalami kesalahan intake air temperatur IATS normal, pengganti coolant temperatur, mengambil inisiator intake air. Nah, di coolant temperatur atau di WTS bekerja menaikkan coolant temperatur, menaikkan setiap 0,5 detik. Intake temperatur atau IATS gagal, pengganti coolant temperatur mengalami 20 derajat. Coolant temperatur mengalami kegagalan pada saat mesin hidup.
misalnya di ATS kita lepas, berarti terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan di coolant, jadi nanti di troubleshooting bagaimana kita melepas, mencoba ATS dilepas. Nanti sebelumnya engine suaranya seperti apa, terus nanti dibandingkan jika terjadi kerusakan. Terus CKP, crank position meter, jadi di poros engkol. Sinyal CMP kalau di sini CKP, nah ini berarti di camshaft berarti di poros knob, dan sinyal crankshaft jadi CKP, poros engkol dan poros knob dibandingkan untuk mengukur posisi crankshaft position pada konversi titik mata tengah atas, maka sinyal tersebut dipakai menentukan putaran engine. Jadi nanti yang pengaruh jika mesin kok tidak mau hidup, coba di sensor CKP-nya atau di crankshaft itu bekerja atau tidak. Penentuan kesalahan, titik acuan terjadi 2 kali atau lebih, terkunci kotak diputar ke on. Nah, jadi kalau di CKP kok mengalami masalah di poros engkol, engine tidak mau hidup, maka yang pertama dicek adalah di CKP. Jadi mesin mati. Nah, coba di crankshaft-nya itu bisa bekerja atau tidak, atau di CKP-nya. Prosedur dilakukan bentukan kesalahan TDC. Gunakan menghitung posisi crankshaft, putaran, kontrol besar bahan bakar. Jadi kalau crankshaft-nya naik atau turun, berarti piston itu bekerja, maka mengontrol bahan bakar yang dibutuhkan. Knocking, suara dikontrol. Ini berarti diagram sirkuitnya. Nah, tadi kalau di atas adalah CKP, di sini adalah CMP. Nah, berarti di camshaft-nya. Jadi kalau di poros engkol kalau mesin sudah hidup tapi terjadi masalah CMP. Nah, ini CMP kan kalau misalnya menggunakan dual VVTi, nah ini misalnya untuk sensor ini berarti CKP, berarti crankshaft posisinya. Terus kalau yang di atas, nah ini sensor CMP nya, ini sensor knocking, ini camshaft, jadi di poros cam. Terus di sini tadi ya coolant atau pendingin, berarti di WTS, oil pengapian. Nah ini TPS berarti di valve body, idle speed valve juga di valve body, injektor bahan bakar berarti di kepala silinder. Ini berarti kalau di FV berarti fuse, di bawah ada fuse. Nah ini untuk fuse ini berarti untuk yang relay FV, relay FP, terus NTR, ECU, fuse, STA, atau di sini untuk SD-nya. Jadi kalau yang bawah itu ada kotak relay atau di sini untuk fuse. Nanti di atas juga ada
use lagi. Nah, ini juga ada relay use. Jadi di EV itu pada bagian atas ada, terus nanti masuk ke bawah di bagian dalam ini juga ada. Nah, jadi kalau di atas nah ini di sini ada untuk kelistrikannya, ada horn, ini berada di atas. Tapi kalau di yang ada di bawah ini berarti untuk EV, ECU, ini diagram berarti semakin sulit ya. Ya sampai di sini dulu untuk ya ditambahkan untuk CMP. Harus berarti ada TPS, thermal position sensor, bagaimana thermal body itu bekerja. Jadi kalau TPS atau duitannya dibuka, knock sensor tadi sudah posisinya, physical speed atau kecepatan, idle speed, itu juga injektor, bahan bakar berdasarkan sinyal input injeksi yang diberikan oleh ECU. Nah, ini untuk injektor berarti penyemprotannya diperintahkan sesuai dengan ECU. Saya akhiri sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.